Halo semua, perkenalkan nama saya Fahrani Gitayana Bengmarifah dengan NIM 04031382530078 dari kelas A dari Prodi Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan dosen pengampu Bapak Rido Adi Sucipto, Magister Pendidikan. Jadi, dalam video kali ini kita akan membahas aturan penulisan bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD 5 atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi terbaru. Aturan ini sangat penting supaya tulisan kita lebih rapi, jelas, dan sesuai standar. Teman-teman udah tahu nggak sih aturan penulisan bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD 5? Kalau gitu, yuk kita bahas. Nah, dari materi yang akan kita bahas yaitu ada huruf kapital. Yang pertama, huruf pertama di awal kalimat itu harus huruf kapital. Contohnya dia pergi ke pasar. Jadi D-nya itu huruf kapital. Yang kedua ada di awal kata nama. Contohnya nama orang, yaitu Antonius Sutejo. Jadi A dan S-nya itu harus huruf kapital. Dengan catatan, tidak digunakan saat menulis kata yang bermakna anak dari, kecuali ditulis sebagai kata tugas dari. Contohnya, Sutejo bin Budi. Bin, B-nya itu tidak kapital ya. Yang kedua ada di awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, di huruf pertama dengan nama agama, kitab, dan Tuhan. Contohnya Islam. Jadi I-nya itu harus huruf kapital. Dengan catatan tidak digunakan untuk menulis huruf pertama penganut ajaran atau agama. Contohnya seperti Muslim, M-nya tidak kapital, Hinduisme, H-nya tidak kapital, dan Kristiani, K-nya tidak kapital. Nah, yang keempat ada nama turunan, yaitu gelar, pangkat, jabatan, dan juga sapaan. Dengan catatan A diikuti nama orang. Contohnya menghadap Jenderal Sudirman. Jadi J dan S-nya itu harus huruf kapital. Yang ke B yaitu ada sapaan. Contohnya tadi saya bertemu dengan paman. Jadi P-nya untuk paman itu harus huruf kapital. Yang ke C ada sebagai orang kedua. Dari mana Anda tadi? Jadi Anda itu A-nya harus selalu huruf kapital ya. Nah, yang kelima ada nama julukan. Contohnya seperti negara ginseng. Negara ginseng kan itu negara Korea Selatan. Jadi negara ginseng, N dan G-nya harus huruf kapital. Dengan catatan, nama jenis dan satuan ukuran tidak kapital. Contoh, ikan mujair, ikan lele, 5 watt, dan mesin diesel itu semuanya huruf non-kapital. Yang keenam, ada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contohnya, bangsa Indonesia, suku Dayak, bahasa Tolaki, aksara Jawa. Jadi Indonesia, Dayak, Tolaki, Jawa itu awalannya harus huruf kapital. Dengan catatan jika berupa dasar kata turunan tidak kapital. Contohnya kejawa-jawaan. Yang ketujuh ada nama tahun, bulan, dan hari. Contohnya hari Jumat, tahun Hijriyah, dan bulan November. Yang kedelapan ada nama peristiwa sejarah. Contohnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Diawali dengan huruf kapital ya. Dengan catatan, peristiwa sejarah yang tidak sebagai nama ditulis non-kapital. Contohnya seperti ini. Catatan kedua, untuk sejarah yang menyatakan peristiwa, contohnya seperti ini. Yang kesembilan ada nama geografi. Contohnya seperti Bali, Musi, Kerinci, Jambi, dan lain-lain. Dengan catatan, istilah geografi tidak menggunakan kapital jika tidak diikuti nama.
Contohnya, hanya ada kata pulau, sungai, dataran tinggi. Namun, jika diikuti dengan nama istilah geografi, menjadi kapital. Contohnya, Pulau Jawa, Pegunungan Himalaya, dan lainnya. Yang ke-10, ada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen di huruf pertama semua kata, termasuk bentuk kata ulang utuh menggunakan kapital. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ke-11 ada judul buku, karangan, artikel, majalah, dan nama media massa. Di huruf pertama semua kata termasuk bentuk kata ulang utuh menggunakan kapital. Contohnya, buku proses metamorfosis kupu-kupu. Yang ke-12 ada singkatan nama, nama gelar, dan pangkat. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada materi dari huruf miring. Yang pertama ada kata asing atau ungkapan asing termasuk bahasa daerah, Sanskerta atau bahasa asing, itu ditulis miring ya. Contohnya seperti Presiden akan mereshuffle kabinetnya. Bah, dari mana saja kau? Yang kedua ada nama buku, majalah, surat kabar, jurnal, novel, film, dan media elektronik yang sudah terbit. Itu ditulis miring. Contohnya, salah satu cerpen dalam novel Laut Bercerita. Dengan catatan, judul puisi, tesis, skripsi, makalah, cerpen, bab atau subbab, atau judul yang terdapat di dalam yang sudah diterbitkan tidak ditulis miring. Biasanya diapit tanda petik. Contohnya seperti ini. Yang ketiga ada menegaskan. Contohnya, huruf pertama dalam akad adalah M. Jadi, huruf M yang mau ditegaskan itu harus huruf miring. Dengan catatan, untuk huruf miring ini ada nama diri termasuk orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing tidak ditulis dengan huruf miring. Nama naskah, tulisan tangan, atau yang bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring itu ditandai dengan garis bawah 1. Materi selanjutnya ada preposisi atau kata depan. Kata tugas yang berfungsi mengantarkan dan ditulis dipisah. Yang pertama ada kata di, yaitu sebagai keterangan tempat. Contohnya di rumah, di mana, di UI. Yang kedua ada kata pada sebagai keterangan waktu. Contohnya pada malam hari, pada 1917. Dengan catatan, pada juga digunakan sebagai keterangan tempat, namun tidak pasti. Yang ketiga ada kata ke sebagai keterangan tempat, tujuan, atau arah. Contohnya ke Bandung, ke Baran. Yang keempat ada kata kepada, bagi, dan untuk, yaitu sebagai tujuan yang bukan arah. Contohnya kepada ayah, bagi nusa bangsa, untuk ibu. Yang kelima ada daripada. Jadi daripada ini berfungsi untuk perbandingan. Contohnya Andi lebih tinggi daripada Budi. Yang keenam ada kata tentang yang diikuti objek. Contohnya berbicara tentang politik. Dengan catatan, jika menggunakan me kan tidak diikuti tentang. Contohnya membicarakan politik. Karena mekan itu ada unsur tentangnya. Nah, itu dia beberapa aturan dasar penulisan bahasa Indonesia berdasarkan EYD 5. Kalau kita membiasakan diri menulis sesuai aturan, tulisan kita akan terlihat lebih rapi, profesional, dan mudah dipahami. Karena terbatas durasi, pembahasan kita cukup sampai di sini ya. Jangan lupa tetap biasakan menulis sesuai EYD 5. Sampai jumpa.